Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak dengan topik software engineering tools dan method. Yang pertama ini ada nama-nama dari anggota kami, yaitu yang pertama ada Arba'i Kurniaji dengan NIM 1901530126 sebagai penerjemah materi. Kemudian yang kedua ada Trias Niko Saputra dengan NIM 1901530141, yaitu bertugas untuk mengolah terjemahan ke PPT. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Ridho Al-Rasyid dengan NIM 1901530128, yang berperan untuk membawakan materi di presentasi kali ini. Dalam topik ini, software tools ada 9 poin. Yang pertama ada software requirement tools, software design tools, software construction tools, software testing tools, software maintenance tools, software configuration management tools, software engineering process tools, software quality tools, dan software miscellaneous tools. Poin pertama yaitu ada software requirement tools, yaitu tools untuk menangani software requirement tools secara luas dibagi menjadi dua, yaitu modeling tools dan management requirement tools. Nah, requirement management tools ini biasanya mendukung aktivitas dokumentasi, penelusuran atau tracing, perubahan manajemen, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapannya. Kemudian poin selanjutnya yaitu software construction tools, di mana ada 4 poin juga di sini. Yang pertama ada development environment, GUI builder, unit testing, dan profiling, performance analysis, dan slicing tools. Saya akan menjelaskan ringkasnya saja. Yang pertama itu development environment itu yaitu IDE atau Integrated Development Environment, yaitu fasilitas yang menyediakan fasilitas yang komprehensif yang disediakan untuk programmer dalam membuat konstruksi software dengan mengintegrasikannya ke dalam development tools. Kemudian GUI Builder adalah tools yang memungkinkan seorang developer untuk membuat dan memelihara GUI dalam mode what you see is what you get. Ada istilah di dalamnya. Kemudian ada unit testing, yaitu memverifikasi fungsi modul software yang secara terpisah dari elemen software lain. Kemudian ada profiling, performance analysis, dan slicing tools, yaitu tools yang digunakan untuk mendukung penyetelan kodenya. Kemudian poin selanjutnya yaitu software testing tools. Di sini ada 3 aktivitas, yaitu ada testing tool support, selection tools, dan juga kategori tools. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada software maintenance tools, yaitu tools yang mencakup atau tools untuk pemeliharaan software di mana software masih dalam proses pengembangan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pemahamannya, yaitu yang pertama ada program slicing, analisa statis, analisa dinamis, analisa data flow, cross reference, dan analisa ketergantungan. Kemudian ada software configuration management tools, yaitu tools yang digunakan untuk proses pengklasifikasian. Di sini ada di bagian tools ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu individual support tools, project related support tools, company wide process support tools. Ya, kemudian selanjutnya adalah software engineering management tools. Di sini ada 4 tools juga, ada 4 poin, yaitu yang pertama ada project planning dan tracking tools, risk management tools, communication tools, dan yang terakhir ada measurement tools. Software engineering process tools, yaitu tools yang digunakan untuk mendefinisikan, mengimplementasikan, mengelola perangkat lunak individual dan model sikul perangkat lunak. Nah, proses tools ini juga memungkinkan untuk berbagai jenis analisis dan simulasi. Kemudian poin selanjutnya yaitu software quality tools, yaitu termasuk tools analisa statis dan dinamis. Nah, tools analisa statis ini memasukkan source code, kemudian melakukan analisa statis dan semantik tanpa menyajikan hasil kepada user. Kategorinya yaitu ada yang memvalidasi dan mengotomatisasi sebagian tinjauan. Kemudian membantu organisasi dalam analisa bahaya keamanan perangkat lunak. Kemudian
mendukung pelacakan masalah perangkat lunak, dan yang terakhir ada menganalisa data yang diambil dari lingkungan software dan lingkungan pengujian software. Selanjutnya yaitu miscellaneous tools, yaitu di sini ada 3 poin juga. Pada bagian ini mencakup masalah yang berlaku untuk semua kelas dari tools. Kelas-kelas tersebut adalah integration technique, meta tools, dan tools evaluation. Kemudian selanjutnya ada software engineering method, yaitu metode rekayasa perangkat lunak yang menyediakan pendekatan terorganisir dan sistematis untuk mengembangkan perangkat lunak untuk komputer target. Nah, metode yang dibahas ini yaitu ada metode heuristik, metode formal, dan prototyping. Yang pertama ada metode heuristik, yaitu metode rekayasa perangkat lunak berbasis pengalaman yang banyak cukup dipraktekkan di industri perangkat lunak, yaitu bercabang yaitu metode pemodelan data, metode analisis dan desain terstruktur, dan bercabang menjadi metode analisis dan desain berorientasi objek. Kemudian metode formal yaitu metode rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk menentukan, mengembangkan, dan memverifikasi perangkat lunak melalui penerapan notasi dan bahasa berbasis matematis yang matang. Kemudian yang terakhir ada metode prototyping, yaitu aktivitas yang umumnya membuat versi software yang tidak lengkap untuk mencoba fitur baru yang spesifik, kemudian meminta feedback atau umpan balik dari atau kepada calon penggunanya, calon user. Di sini ada 3 poin juga, yaitu style prototyping, target prototyping, dan teknik evaluasi prototyping. Seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.